Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami percaya kita saat ini ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, yang di rumah maupun dimanapun kita berada, yang menyaksikan pujian penyembahan pada saat ini, kami undang, mari kita sama-sama menyembah Dia Raja kita, Tuhan yang benar, Dia yang mengasihi kita, Dia yang rela menebus semua dosa-dosa kita, agar kita mendapat kehidupan yang kekal. Mari kita satukan hati kita sembah Dia, beri yang terbaik bagi Dia. Yang terbaik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Angkat hatimu, bawa hati, persembahkan yang terbaik pada sore hari ini bagi Dia Raja kita, Raja di atas segala raja. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Sembahlah, sembahlah Dia, sembahlah Dia, muliakan namanya, sebab Dia besar, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, kudus, kuduslah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah yang kami tinggikan, Kaulah yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup, kebaikan Tuhan lebih dari hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kau boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Kau dapat merasakan betapa Dia baik bagi kita. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, ku tinggikan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan,
sembah Dia. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan, sembahlah Dia, sembahlah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Kau.
pada saat ini. Lawatan Tuhan memenuhi kehidupan kami. Penuhi kami Roh Kudus, Roh Allah yang hidup bekerja bagi kita. Dia sedang melawat umat-umatnya. Dia sedang menjamah umat-umatnya. Dia sedang menjamah kita semua. Haleluya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biarku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Mari kita katakan pujian ini. Jika engkau mengasihi Dia, mari lebih sungguh-sungguh katakan pujian ini. Karena Dia lebih dulu mengasihi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Biarlah Dia menjamah hidupmu. Biarlah Dia mengurapi hidup kita. Haleluya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku memuliakan nama-Mu sepanjang umurku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biarku menyenangkan hati-Mu sepanjang
besar Tuhan, bagi Dialah segalanya, bagi Dialah tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain, hanya Kaulah Tuhan, segala-galanya bagi kami, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you Lord. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa. Engkau memilih kami. Engkau menyelamatkan kami dari kebodohan kami, dari ketidakberdayaan kami, dari kebutaan kami, dari hal-hal yang begitu mengerikan, dari hal-hal yang begitu menakutkan, dari hal-hal yang tidak ada kepastian. Kau telah menyelamatkan kami, Kau telah mengangkat kami Tuhan, Kau telah membuat kami menjadi berarti di dalam hidup ini. Kalau kami hidup, itu hanya karena Engkau Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada satupun, tidak ada satupun Tuhan. Sebab itu Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu. Pada kesempatan ini Engkau memberi kami kesempatan untuk menjadi saksi-Mu, untuk melayani-Mu, untuk berbicara kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami sadar dan kami tahu kami tidak bisa berbuat apapun Tuhan, kecuali Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang bergerak di dalam hidup kami, Engkau yang mengurapi semua pada saat ini.
lewat perkataan bibir mulut hamba-Mu. Tuhan, dengan kuasa, dengan urapan yang daripadamu, dari Roh-Mu yang kudus, itu akan menolong banyak orang Tuhan, akan mengubahkan banyak orang, akan membuat mereka mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Engkau bekerja bersama-sama dengan kami pada saat ini Roh Kudus. Biarlah urapan-Mu mengalir, menjamah dimanapun umat-Mu berada, dimanapun mereka bisa menyaksikan acara ini Tuhan. Urapan Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir, kuasa urapan Tuhan yang melampaui dimensi apapun, menyentuh setiap umat-Mu dan menjamah dan memberkati mereka, mengubahkan mereka sesuai dengan rencana Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Engkau memberkati semuanya Tuhan, dan Engkau punya berkat yang terbaik. Kami tahu bahwa Engkau sangat merindukan dengan umat-Mu. Engkau merindukan kami semua Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur dan kami siap terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, yang di rumah pun sama-sama berkata amin. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar umat Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik, dan saya berdoa kemurahan Tuhan terus menyertai setiap kita, terus ada di dalam hidup kita. Dialah yang baik, Dialah yang mengasihi manusia. Sebab itu, izinkan Tuhan menyentuh kehidupanmu. Izinkan Tuhan untuk merestorasi kehidupanmu. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu pada saat ini. Biar kehidupan kita dipersiapkan untuk suatu kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan surga. Saudaraku, Tuhan itu adalah pribadi yang sangat baik. Mungkin ada yang bertanya, sebesar apa kebaikan Tuhan? Semua kebaikan yang ada di dalam manusia itu hanya titipan Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Itu semuanya datang dari Tuhan. Karena manusia tidak ada satupun yang bisa berbuat baik. Manusia waktu lahir, jangankan berbuat baik, untuk memiliki baju saja nggak punya, saudaraku. Untuk mengenal yang ada di sekitarnya saja mereka tidak punya kemampuan untuk mengenal yang ada di sekitar mereka. Jadi dari mana kebaikan itu? Seiring waktu berjalan, karena Tuhan tahu bahwa kehidupan itu adalah sesuatu yang memerlukan kebaikan. Makanya Tuhan mengalirkan secara bertahap di dalam hidup manusia kebaikan yang berasal dari Dia, sehingga manusia mulai bisa berbuat sesuatu untuk sesamanya. Manusia mulai bisa melakukan sesuatu. Manusia mulai bisa senyum, manusia mulai bisa berbagi dengan yang lain. Itu semua berasal dari Tuhan. Karena manusia tidak punya kebaikan. Nah, coba kita renungkan, seandainya kebaikan dari seorang demi seorang, demi seorang demi seorang, itu dikumpulkan jadi satu. Kira-kira kebaikan itu menjadi sebesar apa? Bangsa Indonesia saja mungkin kurang lebih 260 sampai 270 juta orang. Kalau dikumpulkan kebaikan dari 270 juta orang, akan menjadi sebesar apa kebaikan itu? Sangat besar. Sangat besar kebaikan itu. Belum lagi kalau dikumpul dengan bangsa-bangsa lain.
yang ada di Asia Tenggara, yang ada di Asia, berapa miliar manusia. Kalau dikumpulkan kebaikan itu akan menjadi sebesar apa? Belum lagi yang ada di Eropa, ada di Afrika, belum lagi yang di Amerika, yang ada di Australia. Kalau dikumpulkan akan menjadi sebesar apa kebaikan itu? Kurang lebih ada 7 miliar manusia saat ini. Menurut data kependudukan. Kalau dikumpulkan akan jadi sebesar apa, saudaraku? Nah, Anda bisa bayangkan, itu semuanya berasal dari Tuhan. Itu semua tidak dimiliki manusia. Itu semua datang dari Tuhan. Kebaikan itu adalah sebuah mesin kehidupan. Karena tanpa kebaikan, kehidupan tidak bisa berjalan, saudara. Tanpa kebaikan, kehidupan tidak bisa berjalan. Hanya karena ada kebaikan, benih kebaikan yang ditaruh Tuhan di dalam hidup manusia, makanya manusia bisa saling berbagi, sehingga kehidupan itu bisa berjalan, bisa bergerak. Tanpa kebaikan manusia tidak bisa hidup. Bagaimana manusia bisa hidup kalau orang tuanya tidak berbuat baik kepada anaknya? Tidak bisa hidup. Bagaimana rumah tangga bisa berjalan kalau suami istri tidak bisa saling berbuat baik? Tidak bisa hidup. Bagaimana persahabatan bisa berjalan kalau sesamanya tidak bisa berbuat baik? Tidak akan bisa ada persahabatan. Semua itu datang dari Tuhan. Itu bukan datang dari manusia. Karena sejak manusia lahir, manusia tidak memiliki apapun. Orang tuanya saja dia tidak kenal. Pada waktu dia lahir, dia tidak kenal, dia tidak bawa apapun. Pikirannya pun juga belum ada. Nah, kebaikan itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kalau saat ini Anda lagi susah, ingat ada yang baik, saudaraku. Kalau Anda lagi menderita saat ini, ingat ada yang baik. Yang baik tidak dijual di mall. Yang baik itu datang dari Tuhan. Dalam Yakobus mengatakan, semua pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Semua pemberian yang baik itu datang dari atas. Yakobus 1 ayat 17. Nah, kalau Anda lagi menderita saat ini, Anda lagi punya banyak kebutuhan, ingat ada yang baik. Siapa yang baik itu? Tuhan. Jangan kemana-mana. Ada Tuhan. Dialah tokoh kebaikan. Mungkin kurang tepat kalau saya pakai toko kebaikan. Ya. Karena kalau toko kita harus beli. Dia adalah sungai kebaikan. Coba kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Iya. Diturunkan dari Bapa segala terang. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada perubahan. Dan tidak ada bayang-bayang. Semuanya pasti. Amin. Semuanya asli. Ya.
Di dalam dunia ini, saya beritahu kepada kita, kabar baik buat kita semua. Anda bisa bayangkan, kalau kurang lebih 7 miliar manusia yang ada di dalam dunia ini, digabung, dikumpul mereka punya kebaikan, akan menjadi sebesar apa kebaikan itu? Nah, Anda bisa bayangkan kalau sumbernya dari Tuhan, sebesar apa kebaikan Tuhan itu? Sebesar apa kebaikan Tuhan itu? Terlalu besar. Cuma karena Anda tidak paham, cuma karena manusia tidak mengerti, sehingga manusia tidak mencari Tuhan. Manusia mencari sesama manusia. Kalau manusia lain bisa berbuat baik kepada Anda, maka sedikit bisa menolong. Tapi belum tentu manusia lain bisa berbuat baik. Ada sumbernya, saudaraku. Carilah Tuhan. Temui Dia. Hampiri Dia. Mendekatlah kepada Dia. Maka kebaikan Tuhan itu akan mengalir di dalam hidupmu. Saya tidak pernah melihat orang yang dekat dengan Tuhan terus mengeluh karena merasa banyak beban. Saya tidak pernah menemukan itu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa di dalam dunia ini kita tidak punya beban. Beban sangat banyak. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan, beban itu akan diangkat dari dalam hidup kita. Marilah kamu letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Apa artinya? Artinya sekali lagi saya mau katakan bahwa Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Pada saat manusia tidak berdaya, pada saat manusia berbeban berat, pada saat manusia letih di dalam kehidupan ini, pada saat manusia lesu di dalam menjalani hidup ini, Tuhan menawarkan kebaikannya. Mari sini. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu sebabnya kalau kita dengar kesaksian demi kesaksian, itu menceritakan apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Sekalipun manusia jahat, sekalipun manusia dalam keadaan yang sangat hancur-hancuran, pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan Tuhan. Semua menjadi baik. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang pertama, setiap kali Tuhan menjadikan sesuatu, Dia berkata semuanya baik. Baik adanya. Karena apa? Karena Tuhanlah sumber kebaikan itu. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti saat ini, di tengah-tengah perjalanan hidupmu yang penuh dengan kebingungan, di tengah-tengah hatimu, pikiranmu yang penuh dengan ketakutan, ada yang baik. Jangan kemana-mana. Ada yang baik. Yakobus 1 ayat 17, semua pemberian yang baik datang dari Tuhan, datang dari atas. Tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran, tidak bisa ditukar. Kalau Dia Allah yang baik, selama-lamanya Dia baik. Tidak bisa ditukar, tidak ada pertukaran, tidak ada bayangan, sesuatu yang samar-samar. Semua pemberian yang baik datang dari atas. Bukankah engkau membutuhkan yang baik?
Bukankah engkau merindukan yang baik? Bukankah situasi dunia saat ini sangat menakutkan? Di mana-mana orang pakai masker, karena apa? Karena ketakutan. Siapa tahu di sebelah saya ini COVID. Siapa tahu orang yang saya temui ini ada bibit COVID, ada virus COVID. Semua penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Tapi saya mau beritahu Anda, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku, kuasa kebaikan Tuhan itu akan ikut menyertai hidupmu. Masker itu hanya sebagai protokoler. Tapi kuasa Tuhanlah yang bisa membebaskan Anda. Karena yang namanya virus bisa datang dari mana saja. Setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, setiap orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kekhawatiran lenyap dari dalam hidupnya. Amin. Ketakutan akan pergi, saudaraku. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita yang melampaui apapun, itu akan turun di dalam hidup. Amin. Kita dipanggil untuk diberkati Oh, amin. Haleluya. dan dipanggil untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Tuhan Yesus sayang kepada engkau. Karena Dia yang baik. Ajaran dari Tuhan yang benar itu hanya satu. Tidak susah untuk membedakan Tuhan yang benar. Kalau mau cari Tuhan yang benar, itu hanya satu. Kalau dua, itu pasti satu palsu. Apalagi tiga, tidak ada tiga Tuhan. Hanya satu Tuhan. Dan kalau mau cari Tuhan yang benar, gampang teman-teman. Lihatlah dari ajarannya. Kalau dia mengajarkan mengasihi kepada semua orang, itu berarti dia Tuhan yang benar. Gampang sekali kok untuk mengenali Tuhan yang benar. Kita tidak usah putar dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan, dari barat ke timur, mencari mana sih Tuhan yang benar ini. Gampang kok. Ini logika kita ini jalan. Bukankah kita mengatakan Dia Allah yang baik? Bukankah kita mengatakan Dia Allah yang penuh kasih? Kalau Dia mengajarkan kebaikan, kalau Dia mengajarkan kasih, berarti Dia Tuhan yang benar. Dia berkata, kasihilah musuhmu. Tidak ada ajaran yang lebih sempurna dari ini. Tidak ada ajaran yang bisa menyanggupi, menyetarai pengajaran dari Tuhan. Jika engkau ditampar pipi kirimu, serahkan juga pipi kananmu. Itu ajaran yang sangat sempurna. Dialah Tuhan yang benar, saudaraku. Haleluya. Mari. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda. Dia ingin melepaskan berkatnya di dalam hidupmu. Daripada engkau berjalan tanpa arah, ingat, saat ini Tuhan berdiri di depanmu. Tuhan berdiri di depanmu. Mungkin engkau berkata, saya tidak mengasihi dia, saya benci sama dia. Itu tidak penting. Karena kasih jauh lebih besar daripada kebencian, saudaraku. Kebaikan yang ada di dalam Tuhan itu jauh lebih kuat daripada semua kejahatan yang ada di dalam manusia. Dari semua kebencian yang dihadirkan oleh iblis di dalam hidup manusia, Tuhan jauh lebih baik dari itu. Oleh sebab itu, pada saat ini kalau engkau mau buka hati, Tuhan Yesus akan masuk di dalam hidupmu lewat Roh-Nya yang kudus. Dia akan ubahkan hidupmu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu untuk kita memahami satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus,
tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ini ayat penting sekali untuk kita pahami. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini pelajaran yang menuju kepada kesempurnaan. Mungkin kalau dibilang sih, kalau bahasa saya mungkin ini pelajaran tingkat tinggi. Tapi sudah seharusnya kita paham kebenaran ini. Sebetulnya ini bukan pelajaran tingkat tinggi, cuman istilah saya saja. Karena apa? Karena sebagian besar kita telah menjadi lamban, telah menjadi lambat. Ibrani mengatakan ditinjau dari segi waktu, sudah saatnya kita menjadi guru, kita menjadi pengajar. Tetapi karena kelambanan manusia, kelambanan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen, sehingga firman Tuhan Ibrani mengatakan, kamu masih membutuhkan susu. Kamu belum bisa makanan keras. Kamu masih membutuhkan susu. Kamu masih memerlukan pengajaran dasar. Nah, pertanyaannya, sampai kapan? Bukankah kita sering mendengarkan bahwa waktunya hampir tiba? Bukankah kita sering mendengarkan bahwa waktunya hampir selesai? Artinya Tuhan akan segera kembali untuk menjemput mempelai. Ingat, mempelai adalah sesuatu yang artinya ready. Ya, yang namanya mempelai teman-teman, ingat baik-baik, itu adalah sesuatu yang sudah perfect, sudah dibalut dengan segala kesempurnaan untuk ditampilkan secara maksimal menyambut mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi saya pikir sudah saatnya untuk kita beranjak, ya, meninggalkan kekanak-kanakan rohani, meninggalkan kelambanan kita selama ini. Kita harus menuju kesempurnaan. Kita harus benar-benar menjadi mempelai. Kalau Anda lihat mempelai itu dari ujung rambut atas semua diukir dengan keindahan. Sampai ke kuku-kuku kaki diukir semua. Kalau bisa setiap pandangan yang melihat matanya melotot. Karena apa? Karena mempelai. Ditampilkan sesempurna mungkin. Ditampilkan secantik mungkin. Seindah mungkin. Ingat baik-baik. Waktunya singkat. Dan ingat baik-baik, firman Tuhan berkata kita ini mempelai wanita, saudaraku. Mempelai wanita. Apa artinya mempelai? Diukir dengan segala kecantikan. Dari kepala sampai ke kaki. Itu harus tampil dengan menawan. Karena kita akan menyambut mempelai laki-laki. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudaraku. Ini kalau sudah bicara mempelai ini ada rahasia yang sangat-sangat dahsyat. Tapi kita belum masuk sampai ke situ. Makanya ada istilahnya mempelai. Artinya apa? Artinya ilustrasinya, analoginya di dalam kehidupan manusia. Kehidupan kenikmatan yang paling tertinggi di dalam hidup manusia di dalam dunia ini adalah pada saat mereka masuk di dalam perkawinan. Itu sebabnya kenapa Tuhan menggunakan istilah mempelai, karena kita akan dibuat merinding di dalam kebahagiaan pada saat Tuhan turun.
menjemput saudara dan saya. Amin. Kalau Anda tidak mempersiapkan dirimu sebagai mempelai, saudara, saya mengasihi Anda. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi siapapun. Saya sangat mengasihi Anda semua. Kalau Anda tidak siap sebagai mempelai, Anda tidak akan masuk ke dalam pesta itu. Sekali lagi saudaraku, saya tidak menghakimi siapapun. Saya ingin katakan kepada kita semua, kalau engkau tidak siap, kalau engkau tidak berdandan rohmu, kalau engkau tidak berdandan di dalam rohmu, manusia rohmu, manusia batinia kita, yang dikatakan oleh Paulus dari sehari ke sehari, sekalipun manusia jasmaniku semakin merosot, tapi manusia batiniaku diperbaharui dari sehari ke sehari. Bukankah kau sama dengan Paulus? Bukankah kita sama-sama mempelai dari Tuhan Yesus Kristus? Seberapa cermat engkau mendandani manusia rohmu? Seberapa sungguh-sungguh engkau merias manusia rohmu? Jangan bermain-main, saudaraku. Berpacu dengan waktu. Waktu kita ini sangat singkat. Hiasilah. Hiasi dirimu. Ingat baik-baik. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Pada saat mana jalan dikatakan lurus? Pada saat mana disangka lurus? Ini khususnya orang-orang yang mengatasnamakan orang yang beragama. Itu yang pertama. Ya, khususnya orang-orang yang mengatasnamakan dirinya beragama. Oke? Kan kalau beragama kan kelihatannya lurus jalannya kan? Ya tidak bengkok-bengkok, kelihatannya alim gitu loh. Kelihatannya baju putih sampai kaos kaki putih. Mungkin sampai pakaian dalam juga putih. Kan kelihatan lurus kan, disangka lurus kan? Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Menuju maut. Oke, saya tidak bicara tentang agama di sini. Saya mau bicara yang lebih utama. Saya mau bicara yang lebih utama. Siapa yang dibilang disangka jalan lurus? Siapa, saudaraku? Orang-orang yang aktif. Orang-orang yang aktif di dalam kerohanian. Orang-orang yang aktif di dalam gereja. Orang-orang yang aktif di dalam pelayanan. Itulah orang-orang yang disangka menuju jalan lurus. Firman Tuhan ditulis bukan untuk orang fasik. Firman Tuhan ditulis untuk orang yang percaya, yang membaca kitab. Pada saat kita sepertinya kayaknya jalannya lurus, tolong hati-hati saudaraku. Hati-hati. Ujungnya menuju maut. Saya mau beritahu kepada kita. Adam dan Hawa waktu jatuh di dalam dosa, bukan karena mereka lagi ada di diskotik, lagi goyang-goyang. Bukan. No. Mereka ada di Taman Eden, saudaraku. Mereka ada di dalam kehidupan yang sepertinya lurus. Pada waktu mereka jatuh dan terputus hubungan dari Tuhan,
karena mereka lagi transaksi narkoba. Bukan. Bukan karena Adam lagi berzina di situ. Bukan karena Hawa lagi punya pria idaman lain. Bukan. Jalan sepertinya kayaknya lihat lurus Adam dan Hawa. Makanya tolong hati-hati teman-teman. Sebetulnya mungkin kalau mau bicara ini mungkin agak panjang. Tapi saya akan berikan sesuatu yang simpel saja supaya kita waspada dengan hidup kita. Karena saya perhatikan akhir-akhir ini banyak sekali kelompok orang Kristen yang ribut pada hal-hal yang tidak berguna. Ribut doktrin lah, Tritunggal lah, oneness lah. Saya mau beritahu, saya mengasihi Anda semua. Hati-hati. Hati-hati dengan semua yang Anda peributkan selama ini. Dampak daripada semua yang kalian lakukan itu cuma membawa kebingungan buat gereja Tuhan. Kita tidak mencari jiwa. Setiap tetesan darah Tuhan yang tertumpah itu apa tujuan Tuhan? Bukan untuk bicara doktrin. Itu bicara kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia mengerti bahwa dia sangat mengasihi Anda semua. Amin. Ingat baik-baik teman-teman. Ingat baik-baik gereja Tuhan. Ingat baik-baik. Hati-hati, jangan kita menyangka kita ini jalan lurus loh. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di hati Tuhan. Tujuan Tuhan siang dan malam cuma mengingat jiwa-jiwa. Jangan membuat batu sandungan. Jangan membuat jiwa-jiwa itu menjadi syak, menjadi pusing 7 keliling. Cuma karena kita yang merasa pintar, ribut terus dengan hal-hal yang tidak berguna. Kelihatannya kita sudah lurus. Yang kelihatan lurus-lurus itu biasanya pemimpin-pemimpin loh. Kelihatannya lurus sekali dia. Dari dasi sampai kaos kaki putih semua. Lurus betul orang ini. Ya, kalau bisa orang yang ada di sekitarnya jalannya miring-miring sambil agak menunduk sedikit. Karena apa? Karena lihat ada yang lurus di depan ini. Yang begini-begini loh, ingat itu Amsal 16 ayat 25. Ingat itu Amsal 16 ayat 25. Jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saya perlu beritahu kepada kita, tolong teman-teman. Orang-orang Kristen yang merasa sudah lurus jalannya, yang merasa sudah sebagai pemimpin, yang merasa sudah sebagai pengajar, sebagai orang hebat di dalam kekristenan, tolong ingat baik-baik. Tolong ingat baik-baik. Waktu Tuhan memilih 12 rasul, Tuhan tidak pilih satupun dari yang ahli Taurat. Tidak ada satupun ahli Taurat yang dipilih oleh Tuhan di situ. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau kasihnya terkontaminasi dengan hanya yang namanya pengetahuan dunia. Atau yang kita kenal yang disebut dengan doktrin-doktrin dari manusia. Tuhan tidak tertarik yang begituan. Makanya Tuhan pilih nelayan-nelayan, orang-orang yang sangat-sangat rendah secara sosial. Itulah yang dibangkitkan Tuhan. Itulah yang dikejar oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka tidak terlalu pintar berargumentasi tentang dunia ini. Mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Untuk apa? Supaya pelayanan itu benar-benar murni. Hanya tujuan mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Tolonglah teman-teman. Jangan buat batu sandungan. Jangan membuat orang menjadi pusing dengan segala macam kemunculan hal-hal yang sepertinya kayaknya satu dengan yang lain. Sering berselisih terus. Kapan gereja bersatu? Kapan gereja menghadirkan kedamaian? Kalau yang namanya pemimpin ribut terus,
Ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Mari teman-teman, saya mengasihi kita semua. Dan saya hadir di sini bukan untuk menjadi hakim Anda, tidak. Tidak. Saya mengajak kita sama-sama untuk bergantung penuh kepada Roh Kudus. Tidak usah ribut hal-hal yang tidak berguna sama sekali, cuma membuat setan tertawa, terbahak-bahak lihat kita nih. Setan merasa untung besar karena dia berhasil membuat proyek di dalam orang-orang yang jalan lurus ini, yang kelihatan lurus-lurus ini, yang kelihatan pemimpin-pemimpin, kelihatan lurus sekali mereka ini. Jalannya kayaknya sudah lurus betul. Sepertinya kayaknya sudah bawa semua manusia kepada Tuhan. Kan jalan disangka lurus. Iya kan? Itu tidak penting, saudaraku. Yang penting bergantunglah kepada Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada murid-murid, tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus harus turun di dalam hidupmu. Setiap hari, dengan berlinang-linang air mata, saya tersungkur di kaki Tuhan. Setiap hari, saudaraku. Hanya Tuhan yang tahu air mata yang tumpah. Karena saya selalu katakan, saya lebih baik mati daripada saya hidup tanpa Roh Kudus. Kita manusia tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa melihat jalan lurus itu. Cuma disangka saja lurus. Yang bisa menunjukkan jalan yang lurus itu hanya Roh Kudus. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 4, Yohanes 1 ayat 4 kita bisa baca ayatnya. Yohanes 1 ayat 4. Kita dengarkan bunyi firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sebentar, dalam Dia ada hidup. Di dalam Tuhan Yesus. Dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, kalau terang, kalau Tuhan hadir, Tuhan datang, berarti jalan bukan disangka lurus lagi, memang dia terang. Anda benar-benar jalan di jalan yang lurus, ya. Jangan cuma disangka lurus. Ingat baik-baik, bergantunglah kepada Roh Kudus. Bukan bergantung kepada doktrin. Bergantung kepada Roh Kudus, bukan bergantung kepada doktrin. 2 Korintus mengatakan, jangan heran, karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Anda bisa bayangkan kemampuan iblis? Saya tidak lagi meninggikan iblis, saya justru lagi menelanjangi dia. Ya, Anda bisa bayangkan kemampuan iblis? Anda keliru. Anda keliru sekali kalau Anda tidak perhitungkan kekuatan iblis. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, ini firman loh. Ini bukan perkataan manusia. Jangan heran, iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Dia bisa membuat orang melihat dia seperti kayak Tuhan. Nah, Tuhan yang sesungguhnya yang ditulis oleh Alkitab ini dilihat manusia seperti hantu. Saudara, hati-hati dengan perjalanan hidup ini. Kalau kita tidak bergantung, kita tidak intim dengan Roh Kudus, maka Amsal 16 ayat 25 tadi, itu adalah menjadi rel dari banyak orang Kristen. Itu akan menjadi rel dari banyak hamba Tuhan. Itu akan menjadi rel dari banyak orang yang menyangka lurus dan memimpin orang kepada Tuhan. Mari kita berubah semua, saudaraku. Tidak ada yang hebat di dalam dunia ini. Tidak ada yang lebih pandai. Tidak ada. Kita semua Tuhan suruh untuk menjadi seperti anak kecil. Kalau mau menyambut kerajaan Allah, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak layak. Apa artinya anak kecil? Anak kecil itu terus bergantung kepada bapaknya. Bergantung kepada bapaknya, bukan bergantung kepada doktrin. Bukan, bergantung kepada bapaknya.
Ini loh, Bapak kita ini firman, semua sudah tertulis di sini. Oke teman-teman, semua umat Tuhan, berhati-hatilah. Ya, kita adalah mempelai. Siapkanlah dirimu. Hiaslah kehidupan manusia rohmu. Ya, bukan membuat keributan di mana-mana. Bukan membuat perselisihan di mana-mana. Satu berselisih dengan yang lain, satu merasa lebih pintar dari yang lain, satu merasa lebih tahu dari yang lain. Kita tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang pintar kita ini. Yang pintar itu yang bergantung kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena Dia guru. Dia bisa mengajar kita semua. Stop teman-teman. Jangan berselisih terus hal-hal yang tidak berguna. Ya. Mari bangkitkan gereja Tuhan. Layanilah jiwa-jiwa. Bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Bukan bawa doktrin Anda untuk dipeributkan. Saya mengasihi Anda semua. Mari kita hampiri tahtanya. Kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Dengan lembut saja katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak layak menjadi pengikutku. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari kita berhias manusia roh kita. Bercantiklah manusia rohmu, karena kita adalah mempelai Kristus. Sebentar lagi Dia akan datang menjemput kita. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Mari yang di rumah kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat tangan kita, kita sembah Dia. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ayo bersama-sama yang di rumah semua katakan, oleh karena Sembah
selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat sekali bagiku. lagi ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, jika ada satu orang berdosa bertobat, surga akan penuh dengan sukacita. Amin, haleluya. Ingat baik-baik teman-teman. Ingat baik-baik, engkau yang disangka jalan lurus. Siapa yang disangka jalan lurus? Itu adalah pemimpin-pemimpin rohani. Itu adalah pemimpin-pemimpin gereja. Ingat baik-baik teman-teman. Ingat baik-baik. Pada saat mana orang menyangka lurus? Pada saat orang melihat pemimpin rohani. Pada saat orang melihat pemimpin rohani. Jika ada satu orang berdosa bertobat, maka surga bersukacita. Seandainya kalimatnya dibuat menjadi negatif, jika ada satu orang berdosa mati dalam kebinasaan, maka surga akan menangis, saudaraku. Tuhan Yesus akan berduka. Pernahkah engkau memikirkan ini? Hei gereja Tuhan, pernahkah engkau peduli dengan hati Tuhan? Pernahkah itu bergelora di dalam hatimu? Atau kita terlalu terbiasa, sudah terlalu terlatih, tidak sensitif dengan hati Tuhan, sensitif hanya dengan doktrin kita, terlalu sensitif dengan pengajaran pemahaman kita. Sudah terlalu hebatkah itu, saudaraku? Setiap kali Tuhan Yesus menjumpai orang-orang yang belum kenal Dia tidak ada satu perkataan pun dari Tuhan yang berkata, "Hei, kalau kamu sudah terima aku, percayalah tentang Trinitalia." Tuhan Yesus juga tidak pernah bicara, "Percayalah dengan oneness, Unitaria." Tuhan Yesus hanya berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Setiap orang yang percaya kepada Dia, Roh Kudus akan bekerja. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena doktrin kita. Oleh karena kebaikan Tuhan,
dimanapun Anda berada, mari kita angkat tangan, kita sembah Dia. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai saat ini. Karena Jika ada satu orang berdosa bertobat, kebaikan maka surga akan bersuka cita. terjadi Katakan dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. karena kemurahan Tuhan ku ada Jika ada satu orang berdosa binasa, maka Tuhan Yesus akan menangis, saudaraku. Tuhan Yesus akan berduka. kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi. Sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh, semua kita sembah Dia. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu Yes. terjadi bagi Bersama kita sembah Dia. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib Tuhan, Ku sembah. sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Semua yang di rumah kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oh, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat Sekali bagiku. lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Oh, selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Roh Kudus penuhi kami semua. Biarlah kami Tuhan dipenuhi dengan hati Kristus. Hati yang ada di dalam Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang mengasihi semua manusia yang ada. Penuhi kami Roh Kudus dengan hati yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami Tuhan tidak hidup sia-sia di tengah dunia ini, tapi kami boleh bekerja dengan baik, karena kami adalah orang-orang yang disangka lurus. Dan biarlah kami benar-benar melihat terang Kristus, supaya perjalanan kami, supaya perjalanan umat-Mu
yang mengikuti pemimpin-pemimpin Tuhan itu benar-benar ada di jalan yang lurus, benar-benar sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Lepaskan urapan-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami terus berjalan di dalam terang Tuhan. Semua umat-Mu, lepaskan urapan-Mu Tuhan, curahkan di dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka berada. Semua beban, persoalan, sakit, penyakit, ketakutan, kebingungan, keputusasaan, dan hal-hal yang begitu menekan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, turun urapan yang melepaskan mereka semua, membebaskan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat mengalir di dalam semua umat-Mu. Mari angkat tanganmu kekasih Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, turun dengan berlimpah-limpah di dalam setiap kita melalui kasih karunia Bapa yang sempurna, di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memenuhi kita semua sampai Maranatha, berjumpa dengan Tuhan. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara, dan saya perlu informasikan jam 8 malam ini kami hadir untuk memberi kesaksian daripada orang-orang Kristen ya, yang mengalami mujizat Tuhan, yang mengalami karya Tuhan yang secara adikodrati. Anda bisa subscribe channel dari We For God Official, channel We For God Official ya, karena kami tampil di channel We For God Official. Jadi kami pisahkan. Kalau khusus yang berlatar belakang Kristen itu kami hadirkan di We For God Official, supaya menjadi terpisah, karena yang di channel Yusuf Manubulu itu khusus yang dari agama yang berbeda ya, dari murtadin atau agama-agama lain. Dan di We For God Official, channel We For God Official itu khusus untuk yang berlatar belakang Kristen ya. Don't miss it ya, jam 8 malam hari ini. Oke teman-teman, kita akan berjumpa sebentar di jam 8 malam di channel We For God Official. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.